Kalau kita berada di tengah malam, di tengah lautan, jauh dari daratan, tidak bisa membedakan mana timur, mana barat. Lalu kemudian kita melihat ke atas langit dan nampak di sana ada bintang utara, sehingga dengan tampaknya bintang itu kita tahu posisi kita di mana, kemana kita harus menepi. Maka penunjuk arah itu disebut dengan hidayah, penunjuk arah. Lalu kemudian kalau kita pergi ke suatu daerah, pertama kali kita melewati daerah jalan itu, kita tidak tahu petanya, tidak tahu arahnya. Kemudian kita melihat ada pamflet besar menuju kota yang sedang kita tuju. Misal dari Jakarta ke Bandung, 100 km lagi Anda akan sampai. Maka pamflet itu disebut dengan hidayah, penunjuk arah. Karena dengan melihat itu kita sudah tahu di mana posisi kita, berapa jam lagi kita sampai, apakah minyak cukup atau tidak. Dari dua sampel contoh yang tadi saya sebutkan itu menunjukkan bahwa hidayah artinya menunjukkan arah supaya orang tidak dalam keadaan kebingungan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW datang 14 abad yang lalu ketika umat manusia dalam keadaan kebingungan. Kullu syai'in laisa fi mahallihi. Begitu ungkapannya dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Segala sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang menyembah roti yang dibentuk dari tepung gandum, lalu kemudian disembah, tak tahu arah. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW menunjukkan arah yang benar. Ini arah yang benar. Maka hidayah itu terbagi pada dua. Hidayah yang pertama adalah sebelum masuk ke dalam agama Islam, kita minta supaya diberi hidayah untuk masuk menjadi seorang muslim dan mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mendoakan musuh-musuhnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah karena mereka berbuat salah itu karena tidak tahu kebenaran. Itu hidayah yang pertama. Dari tidak Islam menjadi Islam. Dari tidak mengenal Allah menjadi ma'rifatullah. Dari tidak mengikut Nabi Muhammad SAW menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu hidayah. Lalu kemudian yang kedua adalah, kalau memang kita ini sudah dapat hidayah, bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa kita masih minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Dan tadi subuh kita masih minta hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Berikanlah kami hidayah. Tapi kita sudah dapat hidayah. Hidayah apa lagi? Hidayah untuk selalu berada dalam kebenaran. Hidayah untuk selalu istiqamah. Hidayah untuk sholat tepat waktu. Hidayah hatinya supaya mendengarkan kata-kata ulama. Hidayah untuk selalu membaca Al-Quran. Itu jenis hidayah yang kedua. Jadi hidayah yang pertama adalah secara umum, global. Dari tidak menyembah Allah menjadi menyembah Allah. Dari tidak mengakui Nabi Muhammad menjadi mengakui Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian hidayah yang kedua setelah dia menjadi muslim adalah bagaimana supaya mengisi waktunya dengan benar. Kata-katanya berkata jujur. Matanya melihat yang halal. Telinganya mendengar yang baik. Kakinya melangkah ke masjid sholat berjamaah, hatinya selalu takut kepada Allah. Itulah makanya sehari semalam kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita kan sudah dapat hidayah, kenapa minta lagi? Minta supaya dari asar ke maghrib kita benar, dari maghrib ke isya kita benar, dari isya ke tengah malam kita benar, sholat tahajud benar, jangan sampai bengkok. Karena kerja setan, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus.